Memiliki banyak pelatih yang punya track record apik di kancah sepak bola Eropa akan membuat Indonesia sulit untuk diprediksi seperti apa strategi yang akan dipakai ketika menghadapi Australia dan Bahrain nanti. Indonesia yang sebelumnya hanya dicap sebagai tim pelengkap, namun kini berubah menjadi tim yang membawa aura berbeda. Ada kejutan yang siap mengguncang lawan, kapanpun dan dimanapun. Tambahan pemain juga akan membuat daya kejut Indonesia semakin meningkat. Banyak yang memprediksi laga Indonesia versus Australia bakal menjadi match yang sangat menarik untuk dinantikan. Selain menjadi laga debut bagi Patrick Kluivert, ini akan menjadi laga yang menguras emosional dengan perang taktik khas sepak bola Eropa. Sebelum berangkat ke Australia, Tom Hay mengatakan dengan tegas jika ia dan semua elemen timnas Indonesia hanya punya satu target, yaitu kemenangan. Entah itu melawan Australia ataupun Bahrain. Ya, sebuah mentalitas yang lahir dari sebuah keyakinan mendalam. Hal yang bahkan mungkin gak akan pernah kita simak di masa lalu. Dan memang adalah sesuatu yang luar biasa. Gimana bisa tim dengan ranking 128 dunia berani menargetkan menang melawan tim peringkat 26 dunia di kandangnya sendiri? Sesuatu yang terdengar gak waras bukan? Tapi faktanya, ketidakwarasan itu bisa aja menjadi kenyataan yang indah di akhir cerita. Ya, timnas Indonesia datang ke Sydney dengan membawa misi besar. Bahkan keberadaan supporter yang senantiasa berkumpul di bandara menyambut setiap pemain yang datang membuat optimisme itu semakin terasa adanya. Walaupun kembali lagi, semuanya pasti nggak mudah, mengingat waktu berkumpul serta jarak tempuh, terutama dari pemain abroad yang terhitung sangat melelahkan. Tapi saat melihat wajah sumringah para pemain timnas di sesi latihan kemarin, Mimin makin optimis. Dengan apa yang dikatakan oleh Tom Hay itu bakal menjadi kenyataan. Sementara di sisi lain, kita juga harus jujur katakan bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didampingi Alex Pastoor dan Dani Lanzet sebagai asistennya, bisa memberikan warna baru di tubuh timnas Indonesia yang membuat kita sulit diprediksi. Selain itu, hadirnya Jordi Cruijff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia juga akan membuat aura sepak bola Eropa semakin kental pada skuad Indonesia jelang menghadapi Australia. Ya, kehadiran Patrick ini juga bisa memberikan warna baru. Salah satunya soal strategi timnas dan filosofi yang digunakan timnas nantinya. Apalagi dibantu oleh asistennya, yakni Alex Pastoor yang punya banyak pengalaman menangani tim-tim besar di Belanda. Bicara soal strategi, ada 3 opsi strategi yang biasa digunakan oleh timnas. Pertama, timnas bisa menggunakan 4-2-3-1. Formasi ini merupakan formasi yang sering digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana dengan 4-2-3-1, tim akan mengedepankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jika dirasa strategi ini tidak tepat, timnas bisa menggunakan strategi 4-3-1-2. Formasi itu merupakan formasi yang sering dipakai oleh Alex Pastoor, di mana formasi tersebut membawa pendekatan kreatif dan memberikan fleksibilitas taktik. Ketiga, timnas juga bisa menggunakan formasi total football 4-3-3, di mana Alex Pastoor juga cukup lihai dalam menggunakan formasi ini, saat cukup sering ia gunakan dalam track record kepelatihannya. Apalagi dengan hadirnya Jordi Cruijff sebagai anak penemu taktik tersebut akan semakin mudah untuk menjalankan strategi, bukan? Artinya kehadiran pelatih baru akan membuat warna strategi timnas lebih berwarna. Dan tentu saja ini akan memberikan kejutan. Apalagi dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Dean James, Joy Pelupessy, dan Ole Romeni, timnas akan semakin banyak memiliki opsi permainan.
Messi Girls optimis bahwa Indonesia tembus Piala Dunia. Nah, keyakinan untuk timnas sejatinya nggak cuma dari fans, tapi dari para pemain yang juga merasa sangat optimis. Nah, kemarin kita udah menyimak betapa yakinnya Messi Girls terkait mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Yang akan terjadi adalah seluruh dunia akan melihat bahwa Indonesia memiliki pemain-pemain sepak bola yang bagus dan bahwa kami mendapatkan rasa hormat yang pantas kami dapatkan. Ini seperti mimpi yang akan menjadi kenyataan jika hal itu terjadi. Saya sangat yakin. Saya pikir lawan-lawan yang kami hadapi kecuali Jepang. Saya pikir kami memiliki pemain yang lebih baik dan saya tidak ingin berbicara tentang tim lain. Tetapi saya sangat percaya pada tim kami dan ketika saya melihat kualitas kami, saya pikir kami memiliki peluang yang bagus, ungkap Messi Girls dikutip dari laman resmi FIFA. Ya, intinya dalam wawancara tersebut, Mes mengatakan jika ia memiliki mimpi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dan secara kualitas, ia percaya kalau Indonesia punya kualitas pemain yang layak untuk membawa tim ini main di kompetisi terbesar antar negara tersebut. Pokoknya, menurut Mes selain Jepang, untuk sekarang ini, Indonesia punya kekuatan yang lebih baik dari tim-tim lain di grup C. Australia tak lagi meremehkan Indonesia. Sementara itu, ada salah satu media besar di Australia, Sydney Morning Herald, yang menyoroti betul krisis pemain yang melanda tim Kanguru. Di mana setelah Tony Popovic mengumumkan skuad resminya, media tersebut benar-benar khawatir soal peluang Australia. Tentu saja, badai cedera menjadi momok yang membuat segala situasinya jadi lebih berat. Pemilihan pemain akan menentukan peluang timnas Australia ke Piala Dunia. Untuk menjadi 48 peserta Piala Dunia 2026, Australia wajib menyapu bersih 6 poin yang tersedia bulan ini, yakni saat bertemu timnas Indonesia dan Cina. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovic membuat beberapa kesalahan pemanggilan dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah, ungkap Sydney Morning Herald pada artikelnya. Lebih lanjut, media tersebut juga merasa kalau pertandingan melawan Indonesia di Sydney benar-benar gak akan berjalan mudah. Meskipun Indonesia gak akan diperkuat Ragnar Oratmangun serta Justin Hubner yang kena akumulasi kartu, serta Egy Maulana Fikri yang cedera. Tetapi, media tersebut tetap merasa pemain-pemain yang tersedia secara kualitas sangatlah bisa saling mengisi. Apalagi dengan masuknya oleh Romani, Dean James, Joy Pelupesi, dan Emil Audero plus gerbong tim pelatih baru. Membuat media tersebut menganggap kalau ini adalah komposisi terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Dan berbicara head-to-head antar lini, ya bisa dibilang kita udah nggak perlu lagi minder, karena mulai dari kiper sampai penyerang, timnas Indonesia punya nama-nama yang secara kualitas oke. Walaupun di satu sisi, kita sebagai fans nggak boleh terlalu jumawa, karena biar bagaimanapun, ingat, ini adalah tim baru, sehingga kemungkinan untuk 2 laga pertama, Patrick Kluivert akan main aman dulu, alias ya nggak banyak melakukan perubahan. Pokoknya yang penting menang, apapun caranya. Masalah main cantik atau gimana-gimana, ya itu bonus. Sebab jika di match pertama udah ribet mikirin gimana caranya main cantik, ya nggak ada gunanya juga kalau nggak menang. Intinya, untuk laga perdana melawan Australia, kemenangan adalah yang terpenting. Barulah nanti di laga versus Bahrain, ketika Kluivert udah paham nih pemain-pemainnya secara lebih detail, di situ mungkin kita bisa memainkan sepak bola yang cantik, no guling-guling. Dan sekali lagi, ini laga pertama Kluivert dan timnya bareng timnas Indonesia di ajang resmi. Dan di laga debut yang spesial ini, mereka pasti pengen buktiin diri, gak cuma ke fans, tapi juga ke dunia. Semangat ekstra ini bakal nular ke pemain.
Sekarang bayangin aja deh, tim pelatih baru yang haus prestasi, plus pemain yang pengen bikin bangga masyarakat Indonesia dengan lolos ke Piala Dunia saling bekerja sama. Pasti sangat keren untuk dinantikan.